Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arjen Singgala dengan NPM 219100210073, kelas Matematika A. Saya mahasiswa dari kampus IKIP Budi Utomo Malang. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi lingkaran untuk memenuhi ujian akhir semester. Ya. Jadi di sini saya sudah menggambarkan lingkaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lingkaran. Jadi lingkaran ini adalah sebuah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Adapun dari lingkaran ini memiliki definisi. Definisi yang pertama itu sudut. Sudut pusat lingkaran adalah suatu sudut di mana titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Ini titik pusat lingkarannya. Kemudian dalam lingkaran tersebut ini memiliki jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah dari seberang titik ke titik pusat. Dari seberang garis ini menuju titik pusat lingkaran. Ya. Kemudian ada diameter. Diameter adalah segmen sedemikian hingga satunya busur kecil. Ya. Kita bikin busur kecil dulu gitu. Ukuran busur kecil atau ukuran setengah lingkaran adalah ukuran dari sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Ini ukuran busur kecil ya. Dari AOC ini ukuran busur kecil yang di sini 180 derajat. Kita lanjut ke ukuran busur besar. Ukuran busur besar yaitu ini dari AOB. Ya. Ukuran busur besar adalah 360 derajat. Jadi ukuran busur besar ini adalah 360 derajat. Dikurangi ukuran busur kecilnya yaitu 180 derajat. Dan hasilnya 180 derajat. Ukuran busur kecil yang mempunyai titik ujung yang sama besar. Titik ujung. Kemudian kita lanjut yang ke-10. Yang ke-10 yaitu ini lingkaran yang kongruen. Lingkaran yang kongruen adalah lingkaran yang jari-jarinya sama, yaitu lingkaran yang jari-jarinya sama. Lingkaran yang kongruen itu ini memiliki jari-jari yang sama, jadi bisa dikatakan kongruen. Kemudian lanjut yang ke-11, busur-busur yang kongruen. Contoh busur-busur yang kongruen itu AOC dengan ini BOC. Ini contoh dari busur-busur yang kongruen yang jari-jarinya sama. Itu yang dikatakan sebagai busur-busur kongruen. Kemudian lanjut yang ke-12.
Titik-titik yang berhadapan diametral adalah dua titik pada lingkaran yang dihubungkan oleh garis yang merupakan diameter. Itu yang menghubungkan, yaitu kemudian lanjut yang ke-13, yaitu juring. Kita kasih warna dulu nih, juring. Juring. Aduh. Jadi, juring adalah daerah yang dibatasi daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini juring ini yang dibatasi oleh jari-jari dan satu busur. Ya. Ya. Kemudian kita lanjut yang ke-14, yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, yaitu yang dibatasi oleh ini tembereng ya. Tembereng yang dibatasi busur dan tali busur. Kita lanjut yang ke-15, yaitu apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang ditarik dari titik ini, dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Ini yang dikatakan sebagai apotema. Kemudian kita lanjut ke bagian 16, yaitu sudut keliling suatu lingkaran, yaitu sudut luarnya. Namun sebelum itu kita gambar dulu. Jadi baik, di sini ada sudut keliling luar lingkaran ya. Yang dimaksud dari sudut keliling luar lingkaran yaitu sudut A, C, B. CB. Ini yang dimaksud dengan sudut keliling lingkaran.
Jadi lanjut di sini, ini sudut AOB adalah sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran. Jadi sudut keliling lingkarannya itu adalah setengah dari sudut pusat lingkaran. Setengahnya dari sudut pusat lingkaran, yaitu sudut AOB. Sudut AOB. Jadi sudut keliling ini adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki sudutnya itu merupakan tali busur. Ini kaki sudutnya. Sudut keliling lingkarannya ACB. ACB. Jadi kita lanjut di sudut keliling luar suatu lingkaran. Jadi sudut keliling luar suatu lingkaran itu adalah suatu sudut yang titik sudutnya terletak di luar lingkaran, sedangkan kedua kakinya memotong lingkaran. Jadi sudut luar suatu lingkaran itu adalah suatu sudut yang titik sudutnya terletak di luar lingkaran, sedang kedua kakinya memotong lingkaran. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi sudut luar lingkaran bentuknya seperti ini. Kedua kaki sudutnya itu memotong lingkaran. Jadi kita lanjut ke bagian ke-18, yaitu lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga yaitu bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh dari lingkaran dalam segitiga. Jadi lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang dilukiskan dalam segitiga, demikian hingga ketiga sisi segitiganya itu menyinggung lingkaran. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke bagian ke-19, yaitu lingkaran singgung suatu segitiga. Jadi lingkaran singgung suatu segitiga adalah lingkaran yang menyinggung suatu sisi dan perpanjangan kedua sisi lainnya suatu segitiga. Lanjut ke segi empat lingkaran. Segi empat lingkaran bentuknya seperti ini ya.
Tiga. adalah segi empat yang titik sudutnya terletak pada lingkaran, yaitu seperti ini ya. Ini segi empatnya. Segi empatnya itu terletak dalam suatu lingkaran. Jadi kita lanjut yang ke bagian 21, yaitu segi empat garis singgung. Segi empat garis singgung adalah segi empat yang keempat sisinya menyinggung lingkaran, yaitu seperti ini, menyinggung lingkaran. Oke, bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk yang berikutnya kita lanjut di dalil ya. Dalil. Jadi dalilnya itu jika dua sudut pusat lingkaran kongruen, maka busur di hadapan sudut tersebut kongruen. Busur-busur di hadapan sudut tersebut kongruen. Jadi, Jadi di sini diketahui titik pusat lingkaran O, sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Diketahui ya. Kita buktikan dulu. Buktikan garis AB kongruen dengan CD. Kita lanjut ke pembuktiannya, yaitu di sini pernyataannya sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Jadi sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Dan alasannya di sini juga diketahui. Yang kedua, pernyataan ukuran sudut AOB kongruen sudut COD. Jadi ukuran sudut AOB nya ini ya, kongruen dengan sudut COD. Dengan di sini alasannya yaitu definisi kongruensi sudut.
kongruensi sudut. Oke. Ukuran AB sama dengan ukuran sudut AOB. Jadi di sini ukuran AB sama dengan ukuran sudut AOB. Ini ukuran busur ya, ukuran busur AB sama dengan ukuran sudut AOB. Jadi alasannya di sini definisi ukuran busur. Yang keempat, ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut AOB. Ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut AOB juga, dengan alasannya sifat transitif kesamaan. Yang kelima di sini ukuran CD sama dengan ukuran COD. Ukuran sudut COD. Jadi ukuran CD, ukuran C dan D sama dengan ukuran sudut COD. Ukuran C dan D sama dengan ukuran sudut COD. Dan alasannya definisi ukuran busur. Ukuran busur. Oke, yang keenam. Yaitu busur AB kongruen dengan busur CD. Alasannya definisi busur kongruen. Busur kongruen. Jadi di sini saya akan ulangi mengenai dalil, yaitu di sini yang diketahui yaitu titik suatu lingkaran nol dengan sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Di sini diminta pembuktian, yaitu buktikan garis AB kongruen dengan garis CD busur. Jadi pernyataannya yaitu yang pertama, sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Ini sudut AOB kongruen dengan sudut COD.
dengan alasan yang diketahui. Yang kedua, ukuran sudut AOB. Ukuran sudut AOB kongruen dengan ukuran COD. Sudut COD. Sudut dengan alasan definisi kongruensi sudut. Yang ketiga, ukuran AB. Ukuran AB sama dengan ukuran sudut AOB. Ukuran sudut AOB. Jadi ini alasannya definisi ukuran busur. Jadi yang keempat, ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut AOB dengan alasan sifat transitif kesamaan. Yang kelima, sudut ukuran bukan sudut ya. Ini ukuran busur CD sama dengan ukuran sudut COD dengan alasan definisi ukuran busur. Dan yang keenam, busur AB kongruen dengan busur CD dengan alasan definisi busur-busur kongruen. Jadi inilah penjelasan tentang materi lingkaran yang dari saya. Sekian dan terima kasih.